Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Perhati KL NTB, yang saya hormati seluruh narasumber, yang mana hari ini terdiri dari Dr. Tri Yuda Airlangga, spesialis THT BKL Konsultan, kemudian Dr. Susana Tamin, spesialis THT BKL Konsultan, kemudian Dr. Elvi Julka, spesialis THT BKL Konsultan, kemudian Ketua KSM THT KL RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh teman sejawat peserta seminar Current Update in ENT pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti seminar hybrid, jadi baik yang hadir luring maupun yang daring pada pagi hari ini. Tentu kita patut bersyukur seminar ini bisa terselenggara karena tentu ini akan menjadi ajang kita sharing ilmu, ajang kita menambah ilmu. Kita sebagai profesi dokter tentunya tidak pernah lepas dari pendidikan kedokteran berkelanjutan. Dan ini menjadi salah satu yang penting untuk kita ikuti. Sesuai dengan temanya pada pagi hari ini terkait dengan diagnostik yang update, ya, yang di dalam ilmu THT BKL, tentu ini menjadi harus kita pahami, harus kita ketahui, dan tentunya kami di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai rumah sakit rujukan di NTB, kemudian juga alhamdulillah dalam waktu yang baru beberapa bulan ini, alhamdulillah kami sudah menjadi rumah sakit kelas A. Tentu ini patut kita syukuri, dan dengan menjadi rumah sakit kelas A, tentu harus semakin berkembang dan semakin lengkap alat diagnostik maupun terapi yang kami miliki. Jadi kami dari manajemen sangat menyambut baik ya adanya seminar ini. Mungkin tidak hanya seminar, acaranya beberapa saya lihat ya, beberapa kegiatan ilmiah yang menjadi rangkaian, dan salah satunya adalah pada pagi hari ini. Jadi terkait dengan seminar pada pagi hari ini, saya lihat pesertanya juga tidak hanya dokter spesialis, ada dokter umum, termasuk juga mungkin adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter juga bisa mengikuti pada seminar pagi hari ini. Tentu ini menjadi pengetahuan yang baru buat kita. Termasuk mungkin yang belum saya sebutkan ya, teman-teman dari KSM lain, mungkin ada yang mengikuti dari KSM anak, Opjin, penyakit dalam, rehabilitasi medik gitu ya. Karena nanti materi yang akan disampaikan tentu berhubungan juga ya, ada kaitannya juga dengan teman-teman sejawat dari KSM lain ya. Mungkin salah satunya ini yang bisa saya sebutkan terkait dengan program USHS ya, Universal Newborn Hearing Screening. Nah, ini tentunya nanti akan bisa dilaksanakan ya, apalagi tadi ya kami sebagai rumah sakit kelas A tentu harus mengikuti standar nasional. Jadi setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan dengan program ini yang setelah ditetapkan adalah OAE dan BERA. Ini menjadi screening pendengaran pada bayi yang baru lahir. Yang nanti tentunya teman-teman dari KSM anak akan bekerja sama dengan KSM THT KL yang untuk melaksanakan pemeriksaan ini. Kemudian juga ada fiber optic endoscopic evaluation of swallowing. Nah, ini juga tentunya sangat berkaitan nanti juga dengan KSM lain ya, untuk melakukan pemeriksaan ini. Setiap yang mengalami keluhan disfagia gitu ya, tentu bisa menjalani pemeriksaan ini
sehingga tata laksana pasien yang dilakukan itu bisa secara komprehensif ya. Nanti bisa ada KSM anak juga bisa bekerja sama, neurolog, penyakit dalam dan rehabilitasi medik maupun KSM lain yang menangani terkait dengan masalah disfagia. Ataupun ini ada juga tentang stroboskopi. Ya, stroboskopi laring ini adalah modalitas yang bisa mengevaluasi karakteristik getaran pita suara yang mempengaruhi proses pembentukan suara pada suatu saat tertentu. Nah, tentunya nanti abnormalitas yang berkaitan dengan getaran pita suara bisa dilakukan ya pemeriksaan dengan stroboskopi. Dan di sini dikatakan ya bahwa alat ini merupakan alat yang tercanggih di Indonesia. Bahkan kalau di NTB, bukannya NTB ya, di Indonesia Timur mungkin ini yang pertama kalinya. Mungkin juga menjadi kebanggaan tersendiri ya buat di RSUD Provinsi NTB. Jadi yang pertama di Indonesia Timur atau dikatakan kedua setelah RSCM. Ini mungkin jadi layanan-layanan unggulan juga yang akan dikembangkan ya, dan tentu harus diketahui oleh para teman sejawat baik di rumah sakit sekitar, bahkan mungkin di fasilitas pertama ya di NTB ini ketika ingin memberikan rujukan kepada RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi sekali lagi saya mewakili Bapak Direktur, mohon maaf ya beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sangat mengapresiasi dari panitia Perhati KL NTB yang kerjasama dengan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan seminar pada pagi hari ini. Harapan kami tentunya seminar ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga bermanfaat untuk teman-teman sejawat dalam meningkatkan layanan terutama di bidang THT PKL. Sekali lagi terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga sukses dan sebagai akhir kata selamat mengikuti seminar dan tentunya tidak hanya ilmu aja yang akan didapatkan, tentu juga persaudaraan yang akan didapatkan dalam acara ini. Demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bu Wadir Pelayanan RSUD Provinsi NTB. Terima kasih telah memfasilitasi acara ini. Ini acara yang mudah-mudahan ini menjadi langkah awal agar THT di RSUD dan juga di NTB ini semakin berkembang. Berikutnya kami persilahkan kepada Ketua Perhati KL Cabang NTB Dr. Alfian Sulaksana SPTHTB KL Subspesialis Onko untuk memberikan sambutan serta membuka acara seminar hybrid ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini pagi hari yang cerah ini. Tidak lupa salawat dan salam saya ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir kalam kelak. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Direktur RSUP NTB yang diwakili oleh Wadir, Wakil Direktur Dr. Komarul, SP Kesehatan Jiwa, beserta dengan jajarannya.
Terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber Dr. Tri Juda Erlangga, SPTHT BKL, subspesialisasi konsultan neurologi. Dr. Suryana Tamin, SPTHT BKL, subspesialisasi bronkoesofagus konsultan. Peserta Dr. Elvia Zulka, SPTHT BKL, subspesialisasi bronkoesofagus konsultan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta audiens yang telah hadir, baik yang secara online maupun offline, serta ucapan terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu mensponsori acara kami pagi hari ini. Bapak Ibu, teman sejawat yang berbahagia, pagi hari ini Perhati KL NTB bekerja sama dengan RSUD Provinsi NTB serta Divisi Neurologi dan Bronkoesofagus dari FKUI akan menyelenggarakan seminar Current Diagnostic in INT. Jadi kami bersyukur bahwasanya setelah Rumah Sakit Provinsi NTB naik tingkat menjadi Rumah Sakit Pusat Pendidikan tipe A dan Rumah Sakit tipe A, kami mendapatkan support dari manajemen untuk kelengkapan peralatan dan alat-alat yang bisa dikatakan alat ini alat yang sangat canggih. Dalam waktu 1 tahun ada 2 yang diberikan kepada KSM kami THT, baik untuk bidang onkologi, ablation atau flexible endoscopy, set, tower. Yang kedua ini baru diberikan juga alat yang canggih juga untuk stroboskopi. Jadi alat ini mungkin baru yang kedua di Indonesia, di NTB ini. Terima kasih kepada manajemen RSUP NTB. Jadi sehingga alat ini bisa kita gunakan untuk baik untuk mendiagnostik, untuk melihat kelainan-kelainan pada daerah laring, orofaring, bahkan di proses penelanan swallowing esophagus itu bisa kita deteksi dengan cepat, mudah, dan tidak invasif. Bahkan kemarin sempat saya gunakan untuk biopsi tumor juga. Jadi pasien-pasien dengan penyulit walaupun ada kelainan yang tidak memungkinkan untuk di general anestesi karena gagal ginjal dari pihak anestesi, bahkan dari pihak interna tidak bisa, kami bisa lakukan dengan lokal anestesi dan alhamdulillah kemarin pasien sudah bisa dipulangkan. Harapan kami untuk para audiens dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, serta dapat mengambil tambahan ilmu dan pengalaman dari ketiga narasumber yang ahli di bidang untuk penelanan ataupun gangguan pada di daerah laring maupun di sekitar orofaring. Bapak Ibu sekalian, kiranya dari kami cukup seperti ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar pagi ini resmi saya buka. Selamat mengikuti seminar pagi hari ini sampai selesai. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Perhati BKL Cabang NTB, Dr. Alfian Sulaksana. Acara hari ini akan dibagi menjadi 2 bagian, di mana pada bagian pertama akan diisi dengan seminar yang akan dibawakan oleh satu narasumber kita yang istimewa. Topik pertama akan dibawakan oleh Dr. Tri Juda Erlangga, SPTHT BKL, subspesialis komunitas konsultan, dengan judul Universal Newborn Hearing Screening atau yang biasa disingkat dengan UNHS.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersamaan dengan coffee break. Topik kedua akan dibawakan oleh dua narasumber kita juga yang juga tidak kalah istimewanya, disertai dengan live demo. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Susiana Tamin, SPT HTBKL, subspesialis bronkoesofagologi konsultan, akan membawakan mengenai FEES. FEES itu yaitu Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing. Dan selanjutnya Dr. Elvi Zulka, SPT HTBKL, subspesialis bronkoesofagologi konsultan, yang akan membawakan materi mengenai stroboscopic findings vocal cord involvement in LPR. Dan akhirnya acara akan ditutup dengan makan siang dan isoma. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Pada topik pertama akan dibawakan oleh Dr. Trijuda Airlangga dengan judul UNHS. Kepada Dr. Angga kami persilakan. Di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Provinsi, yang terhormat Kepala Departemen THT, yang terhormat Kepala Perhati KL Cabang NTB, Dr. Alfian, dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pagi hari ini saya diberi kehormatan untuk dapat berbicara tentang Universal Newborn Hearing Screening. Ini suatu tema yang mungkin sudah banyak diketahui, tapi kita akan mengingatkan kembali. Ternyata untuk melakukan suatu deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi, saat ini mungkin satu hal yang banyak kita temukan, terutama nanti banyak kita temukan pada anak-anak dengan gangguan komunikasi, tidak hanya sebagai gangguan pendengaran saja. Karena kalau kita lihat, kita sebagai dokter THT, kita juga banyak bekerja sama dengan bagian anak, bagian rehabilitasi medis untuk bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya WHO sudah melakukan satu upaya untuk dapat melakukan satu faktor risiko yang bisa kita ketahui. Yang pertama, hampir 60% anak itu sudah bisa kita preventable. Dari faktor infeksi, adanya suatu kasus infeksi virus, rubella, cytomegalovirus, faktor-faktor TOS itu sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia. Dulu waktu ingat kita pada zaman adanya SEA Games, tahu-tahu di Indonesia, anak Indonesia ternyata ada imunisasi untuk MMR. Nah, itu kita mendorong pemerintah untuk dapat melakukan satu pemberian imunisasi, tidak lain adalah untuk mengurangi adanya faktor infeksi dari rubella. Karena data kita waktu kami melakukan meminta kepada pemerintah bahwa ternyata di RSCM terdapat peningkatan sebanyak 7% adanya gangguan pendengaran akibat rubella. Kemarin mungkin teman-teman dari NTB juga sudah dikirim ke Jakarta untuk kita ada namanya CRS, congenital rubella syndrome, untuk kita berkumpul bersama karena ternyata angka-angka ini sudah masih cukup meningkat. Nah, gangguan fungsi pendengaran kita tahu ada beberapa faktor, yang salah satunya selain infeksi ada gangguan riwayat kekeluargaan, ada ototoksik akibat obat-obatan pada saat hamil dan pada saat dan juga pada saat kelahiran, ada bilirubin. Nah, kalau pada bilirubin itu biasanya penelitian kita juga menyatakan bahwa ada 25% bilirubin yang di atas 18 mg per desiliter itu ada kecurigaan adanya gangguan pendengaran pada satu sisi. Adanya berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500 faktor resiko yang cukup tinggi,
dan beberapa hal misalnya tentang Apgar score yang rendah, adanya sindrom segala macam itu yang mengakibatkan adanya gangguan pendengaran. Konsekuensinya kalau kita tidak bisa mendeteksi lebih dini, maka nanti akan terjadi suatu delay language development. Jadi pasti ada anak yang terlambat. Adanya academic underachievement, yaitu adanya anak sekolahnya pasti membutuhkan sekolah khusus. Walaupun kita sudah mendorong pemerintah untuk melakukan suatu sekolah yang biasa saja, bergabung dengan penderita yang ada gangguan pendengaran. Ada social isolation, ada higher risk of injury, dan adanya kebutuhan tentang pembiayaan apabila kita tidak dapat maksimal dari sejak lahir. Kita pernah menghitung anak dengan gangguan pendengaran sampai besar itu akan minimal walaupun dia punya BPJS, rata-rata akan menghabiskan hampir 2 miliar rupiah untuk sampai dia selesai sekolah. Nah ini strateginya untuk prevention dan kegiatan ini adalah kita harus menguatkan, kita implementasi, kita lakukan training, kita bikin sesuatu yang sangat mudah, regulasi dan pengingatan kembali kepada teman-teman semuanya. Kalau udah nggak enak ya saya ngeliat ke depan gini, mohon izin. Nggak kelihatan katanya. Pemeriksaan pendengar pada bayi dan anak ini ada sifatnya subjektif dan objektif. Nah ini yang kita juga bisa lakukan dengan cara melihat secara pendengaran. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada teman-teman di bagian anak. Kita pakai namanya tes daya dengar untuk memastikan pendengaran bayi itu cukup baik atau tidak apabila kita tidak punya alat-alat secara elektrofisiologis. Kalau objektif mungkin teman-teman sudah tahu kita bisa melakukan dengan perusahaan dengan BERA dan OAE, itu juga bisa kita lakukan dengan baik. Nah kalau kita lihat nih ada jalur pendengaran dari luar telinga, kita lewat liang telinga masuk ke dalam menggetarkan gendang telinga, masuk ke dalam menggetarkan tulang-tulang pendengaran, masuk ke dalam rumah siput. Di rumah siput akan dirubah menjadi gelombang listrik dan masuk ke dalam auditori ke nervus 8 yang bersama-sama dengan keseimbangan. Nah, dengan adanya auditory pathway ini kita mengetahui ini apa saja yang bisa kita nilai. Karena biasanya saya akan menjelaskan kepada para pasien, kita tidak hanya bisa mengetahui fungsi pendengarannya saja secara baik. Tapi setelah auditory nerve ini di sebelah sini ada brain-nya dia, apakah apa yang bisa dilakukan dengan brain seperti itu? Jadi kalau kita lihat, nanti di sini ada namanya daerah medial geniculate body, dan ada juga auditory radiation pecah dua. Ada daerah area-area tertentu yang mungkin kita akan mengingatkan, ternyata selain pendengaran, kita juga harus tahu juga ternyata fungsi menangkap pendengaran itu akan dirubah menjadi apa. Nah itu akan menjadi satu hal yang harus kita ketahui, penangkapan dan ucapannya seperti apa. Kebetulan anak-anak pasien-pasien kita nih gara-gara pandemi mereka banyak yang tidak bisa bicara. Kita harus pastikan pendengarannya seperti apa. Dan kita sudah mulai agak dapat clue-nya, kita tidak hanya bisa melihat fungsi pendengaran, tapi kita lihat ada pemanjangan masa latensinya enggak. Kalau misalnya ada pemanjangan masa latensi, ya itu 30% kita bisa mendapatkan kurang lebih ada gangguan komunikasi nantinya, walaupun pendengarannya bagus. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi selain fungsi pendengarannya. Nah, dari situ teman-teman juga bisa lihat sebenarnya kecurigaan nih kalau dari awal kita udah mulai dapatkan fungsi pendengaran yang baik, kita lihat juga faktor yang lainnya ada nggak? Jangan-jangan nanti kalau kita lihat ada namanya faktor dasar untuk berkomunikasi. Kita harus lihat motoriknya, kita harus visualnya, kita lihat
auditoriknya, dan kita lihat brainnya seperti apa. Jadi kalau brainnya baik, semuanya baik, harapannya dia akan bisa bicara secara normal. Tapi berhubung banyak anak sultan nih, jadi di rumah nggak kemana-mana, pakai gadget, pakai segala macam, jadi komunikasi berkurang. Nah itu yang harus kita nilai sih sebenarnya akan seperti apa. Oh, nggak bisa pindah ya. Nah ini kalau kita lihat ada timeline auditory development. Jadi kalau kita lihat secara anatomi dan secara fungsi, ini juga mungkin slide-nya sudah cukup lama. Jadi kalau kita lihat fungsi pendengaran akan terjadi pada saraf sistemnya akan terjadi pada usia 28 minggu sampai 40 minggu. Jadi kalau prematur banget, dia pasti tidak bisa, hasilnya mungkin tidak baik. Jadi kita masih suka menunggu. Nah kalau rumah siput, dia akan matang pada usia 34-36 minggu. Nah ini biasanya kalau ujian THT pasti keluar sini. Dan kita akan melihat fungsinya seperti apa. Jadi kita harus tahu kapan bayi prematur, jangan sampai kita screening pendengaran pada bayi prematur, hasilnya jelek semua, bayinya udah dipanggil nggak bisa nengok, ternyata belum matur, belum matang. Jadi kita agak sulit untuk kita jelasin ke orang tuanya, Bu, anaknya tuli ya Bu. Biasanya si ibu langsung stres, air susunya nggak keluar lagi, udah mikir, aduh anak saya gimana. Tapi ternyata pas dilakukan pemeriksaan kedua, ternyata sudah cukup baik. Nah harus kita pastikan bahwa kita melakukan universal neonatal hearing screening itu untuk memastikan fungsi pendengarannya pada waktu yang kapan. Nah ini ada alur pemeriksaan yang baru. Ini dulu ada HTA, Health Technology Assessment tahun 2011. Ini baru kita keluarkan lagi revisi 2023. Jadi baru sekarang di NTB dikeluarkan algoritmanya. Ini sebenarnya algoritma, kalau kita lihat ini ada fungsi rumah siputnya. Nah ini ada apakah baik atau jelek. Nah kita harus pastikan dengan cara seperti ini dari pihak THT juga biasanya insya Allah dia akan mengetahui jarak pendengarannya baik atau tidak. Kita bisa kemungkinan ada yang auditory neuropati yang bisa kita singkirkan. Ada neuropati fungsi rumah siputnya baik, tapi pendengarannya terganggu. Nah kita lihat di belakang ada beberapa kasus yang kita coba dapatkan. Nah ini kalau kita lihat, ini agak kecil ya, nanti kita bisa bagikan sih. Pemeriksaan di rumah sakit ada bersifatnya universal dan targeted. Kalau universal semua bayi kita periksa, itu kemungkinannya sangat baik dengan referral rate-nya kurang dari 4%. Kalau targetednya hanya semua pasien yang punya target yang kita nilai hanya 50% yang punya faktor resiko, sensitivitasnya 50%. Jadi kami di RSCM dua-duanya dilakukan. Semua bayi yang lahir kita lakukan pemeriksaan BERA dan fungsi pendengaran OAE. Di universal pada pasien-pasien yang private yang berbayar. Tapi pada pasien-pasien yang lahir di RSCM rata-rata pasien-pasien dengan gangguan berat di ICU kita lakukan juga targeted. Karena memang kita lakukan seperti itu, rata-rata bayi lahir di RSCM nggak ada yang normal sih. Ibunya dengan bermasalah, anaknya, jadi hampir semua kita bisa lakukan. Nah ini high risk of factor-nya, jadi kalau udah dilakukan fungsi pendengarannya baik, apa yang harus dilakukan? Ternyata kita banyak hal-hal yang harus kita ulang pemeriksaannya. Ini ada high risk factor of childhood of hearing. Di sini kita lihat yang paling banyak kita dapatkan ternyata cytomegalovirus. Cytomegalovirus ini ternyata kalau kita lakukan pertama kali hasilnya baik, kita bilang ke keluarganya baik, ternyata pada saran yang dilakukan, dia setiap 3 bulan harus kita lakukan pemeriksaan ulang. Karena ada resiko kemungkinan dia akan bersifat fluktuatif. Jadi satu-satunya yang hasilnya fluktuatif hanya pada cytomegalovirus.
Dan beberapa hal-hal yang lain kita lihat juga pemeriksaan dengan bayi yang kuning. Jadi pada awalnya kita periksa ternyata berikutnya juga ada. Jadi kita punya satu patokan lah setidaknya kalau misalnya dia bisa hasilnya baik, kita harus pastikan, atau hasilnya jelek kita pastikan kembali. Jadi ada kemungkinan dia sifatnya juga bisa berulang untuk gangguan fungsi pendengaran. Tapi kalau misalnya untuk si MV kebetulan saya melakukan suatu penelitian, ada satu pemeriksaan namanya pemeriksaan dengan MRI dengan diffusion tensor imaging untuk melihat diameter dari nervus 8 ya. Jadi bisa kelihatan tuh kalau misalnya ada gangguan pendengaran, nervus 8-nya berkurang 0,3 mm dari standarnya, kita pastikan dia nggak banyak berubah. Tapi kalau normal, nah itu kita lakukan pemeriksaan pendengaran berulang-ulang. Jadi kita ada hal yang bisa kita lakukan. Nah ini pelatihan screening mungkin udah tahu lah ya. Ini pemeriksaan OAE, ini pemeriksaan BRA screening yang standarnya. Tapi kalau nggak ada screening kita bisa diagnostik. Nah ini persiapannya teman-teman dari bagian anak. Yang penting bayinya tenang, tidak bising, anatomi telinga. Pastikan tidak ada cairan, karena biasanya 2 kali 24 jam supaya si vernik caseosa atau lemak tubuh kita sudah hilang dan tidak menutupi liang telinga. Nah kriteria fast dan river, bila tergantung alatnya sih, kalau bagian anak tuh ada 6 frekuensi, ada yang 3 frekuensi, ada 2 frekuensi, setidaknya minimal 3/4 harus baik. Nah kalau misalnya ada yang pakai 4 frekuensi, ada 2 pass, 2 river. Kalau main bola Indonesia Vietnam biasanya masih gitu ya, masih adu penalti, jadi harus diulang biasanya. Jadi kita pastikan dia fungsinya lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang jelek. Ini kalau hanya OAE saja nih standarnya sebenarnya kesalahannya tinggi. Ada auditory neuropati yang akan pas dan tidak terdeteksi. Jadi beberapa rumah sakit, tapi ya kalau misalnya dari standarnya maunya semuanya diperiksa, tapi kalau hanya ada OAE saja sudah cukup baik sih sebenarnya. Tapi akan lebih baik kalau ada OAE dan BERA. Jadi kecemasan keluarga dapat diminimalisasi dengan bila OAE-nya river. Jadi kadang banyak nih OAE-nya river, BERA-nya baik. Karena mungkin bising di badannya yang tinggi pada saat diperiksa. Jadi kita ibunya udah takut tuh, biasanya udah dipikirin, dok kapan kita periksa lagi dok. Saya juga kemarin ada kasus anak orang tuanya kebenaran SNAL tulis sangat berat, suami istri itu yang ribut neneknya tuh. Dok kapan diperiksa? Hari pertama lahir 2 jam telepon, dok periksa anaknya dong, denger nggak? Bu masih 1 jam lahir ibu, nanti bu ya 2 kali 24 jam. Diingetin lagi. Alhamdulillah sih hasilnya bagus. Jadi nggak, walaupun ada resiko, tetap kita pastikan seperti itu. Nah ini prinsipnya 136. Dia harus sudah ter-screening pada usia 1 bulan, 3 bulan harus sudah terdiagnostik, 6 bulan harus sudah terintervensi. Karena kalau kita lihat yang penting 6 bulan deh, karena kalau daerahnya sangat susah gitu kan, setelah kurang dari 6 bulan deh kita akan periksa apa yang bisa kita lakukan, harus terdeteksi. Karena ini kan kalau kita lihat 1-3 bulan ini nanti kita ngikutin dari bayi atau dari dokter anak yang imunisasi supaya dia nggak kerja 2 kali. Jadi datang kita OAE, datang kita OAE. Kalau misalnya hasilnya tidak baik. Nah ini Yosinang Keinternet udah lama nih ibu. Seorang ibu-ibu yang tahun 98 sudah mengeluarkan statement bahwa kalau ternyata ada gangguan pendengaran dan kita deteksi sebelum 6 bulan, dia akan berbicara seperti layaknya anak normal dengan pendengaran normal, maksimal bedanya hanya 30%. Jadi kalau kita lihat, kalau dia udah setahun, dia akan layaknya seperti pada usia 3 tahun ini seperti layaknya 20 bulan, sedangkan yang deteksi lebih dini ada yang seperti 28 bulan. Jadi hampir mirip. Jadi targetnya kita dia bisa berkomunikasi. Nah ini kesulitan melakukan pemeriksaan pendengaran biasanya alatnya terbatas, makanya ada satu
Tapi intinya kita berusaha, kita melakukan suatu kegiatan. Nah, sadar orang tua yang menolak melakukan pemeriksaan ini juga kita pernah dapat juga pembiayaan yang masuk dalam paket, insurance, BPJS itu kadang-kadang masih ada yang belum dapat, dan sosialisasi di kalangan medis yang belum optimal. Jadi kadang-kadang dari dokter THT mau, dokter anaknya enggak, atau nanti dari objinnya. Jadi kita memang, tapi kami sudah mensosialisasikan bahwa kadang-kadang mereka disalahin tuh, kok dokter nggak tahu sih ibunya waktu hamil ada gangguan pendengaran. Nah, kita kan nggak punya datanya sebenarnya, tapi itu bukan kesalahan dari dokternya, karena kan tadi ada rubella. Rubella itu baru ketahuan kan nanti. Biasanya di awal-awal kita, karena rubella itu masih belum masuk jadi suatu imunisasi resmi pada ibu hamil. Jadi mereka masih bertanya kenapa waktu udah tahu rubella kenapa masih boleh hamil misalnya gitu kan. Tapi karena itu belum menjadi satu yang resmi di Indonesia. Nah, ini juga tetap hasil pas pada pemeriksaan OAE harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan BERA dengan observasi tumbuh kembang pada bayi tersebut. Jadi kita penggunaan gadget itu juga cukup banyak karena kan penelitian kami 30 menit pakai gadget akan mengakibatkan komunikasi pada bayi berkurang 23%. Sedangkan 1 jam bisa 40%. Jadi hampir 40%. Jadi gimana? Boleh-boleh aja tapi harus ditemenin orang tuanya dengan gadget tersebut. Apalagi anak pandemi kemarin kan nggak bisa kemana-mana. Mau nggak mau dia akan pakai seperti itu. Ujungnya kita harus memastikan dia masuk dalam regio speech banananya ini, apakah dia masuk. Nah, kesimpulannya 136 tadi harus kita pastikan. Nah, ini kesalahan-kesalahannya. Nah, ini kalau kita lakukan pemeriksaan OAE baik, fungsi pendarahan apakah baik, ternyata belum tentu juga. Nggak usah kontrol lagi karena udah oke nih, sebenarnya nggak juga. Kontrol 6 bulan itu sampai anak bisa bicara. Jadi kita lakukan kalau misalnya dia udah OAE, kalau di Malaysia terakhir dia melakukan OAE, kalau dia bagus OAE lagi, bagus OAE lagi, kalau dia beberapa kali OAE dia bagus, lebih dari 2 kali, dan kita observasi 6 bulan. Kalau enggak dia harus dilakukan pemeriksaan pendengaran. Memang agak berbeda karena mereka melihat tidak semua rumah sakit punya OAE, tidak semua rumah sakit punya BERA, jadi kita cukup seperti itu mereka, tapi kita maunya sih sebisa mungkin kita sudah tawarkan ke seluruh Indonesia untuk punya rumah siput pemeriksaan OAE. Tidak hanya kalau di kami di Jakarta pemeriksaan standar seperti ini sudah kita lakukan tidak hanya di dokter THT tapi juga ke dokter SP2 tumbuh kembang. Itu mereka kita ajarkan juga, jadi mereka udah tahu kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, mereka langsung melakukan pemeriksaan pendengaran. Ini juga banyak penelitian yang kita lakukan karena terus terang sih kalau ke kami anak belum bisa bicara pasti ke dokter anak dulu, atau ke dokter umum, dokter anak, setelah itu baru ke dokter THT. Jadi kita kalau kami di Jakarta ke dokter THT itu berarti yang udah OAE-nya refer, yang udah BERA-nya tidak dapat. Nah, ini dapat mikrotia yang kecil pasti dapat mendengar. Kalau misalnya ada juga pertanyaan, kalau ada telinganya kecil, nggak ada telinganya, apakah dia bisa mendengar? Nah, harus kita pastikan apakah ada gangguan konduksi atau saraf. Kalau kita sekarang kan udah ada tuh headphone yang pakai tulang. Nah, itu bisa kita nilai. Ternyata belum tentu semua yang ada mikrotia dia tidak bisa mendengar. Nah, ini nggak usah kalau misalnya dikagetin bayinya ada respon, apakah dia pasti mendengar? Ternyata harus kita pastikan apakah dia unilateral atau bilateral. Jadi saya punya ada 2 mahasiswa kedokteran yang selalu jadi contoh karena dia ada unilateral deafness. Jadi dia kalau ada adik KKD kita pasti minta jadi contohnya, ini anak ada sensorineural, jadi gambaran
garpu talanya seperti apa, itu juga kita ajak mereka. Karena di waktu lahir kebetulan pasien saya dia masuk ke dokteran dan dia jadi contoh dan dia mengerti sekali apa yang terjadi. Jadi dia bisa untuk jadi contoh yang baik. Nah ini kalau respon gangguan konduksi ringan, apakah ada OMA atau OMA. Nah ini ada case autoacoustic emission evaluasi. Ini kalau ada tanda panah nih, kalau hasilnya river. Jadi kalau ada 6 frekuensi, yang tadi nih ada 3 river, 3 pas. Jadi harus adu penalti untuk memastikan pasnya lebih banyak yang mana sih. Kalau hasilnya seperti ini, resultnya river. Malah kalau kita ulang bisa jadi dia hasilnya pas. Jadi kalau hasil river kita harus pastikan fungsi rumah siputnya baik atau tidak. Nah ini ada case juga tentang auditory neuropati, rumah siputnya bagus. Kita kalau rumah siput udah aman lah. Tapi ternyata kita juga cukup banyak karena dengan adanya bilirubin yang tinggi, adanya CMV, itu ternyata banyak hal yang kita dapatkan rumah siputnya hasilnya baik. Nah ini pas semua, kita yakin. Biasanya kita dengan santainya, dengan gayanya kita lakukan pemeriksaan BRA, pasti bagus. Ternyata hasilnya seperti ini. Ini pada sisi kiri dia fungsinya pada frekuensi tinggi dia baik di 20 desibel, yang nada rendahnya juga baik 20 desibel, tapi yang pada sisi kanannya kita dapatkan adanya auditory neuropati. Jadi di 80 desibel gelombangnya nggak ada, dia adalah gangguan pendengaran, sedangkan nada rendahnya juga nggak dapat. Tapi pas kita lihat ternyata ada auditory neuropati. Nggak bisa pindah ya. Nah ini kalau kita lihat hasil-hasilnya. Nah satu lagi kita dapatkan, sekarang kita lagi ongoing penelitian, kita lihat gelombang 5-nya nih. Kalau gelombang 5-nya dia hasilnya memanjang, nah tadi kita curiga jangan-jangan ada gangguan, ada beberapa gangguan konsentrasi pada anak tersebut. Tapi ini kasusnya bukan auditory neuropati, ini benar auditory neuropati, tapi saya mengingatkan lagi kalau kita harus tidak hanya melihat gelombang 5-nya ada tidak, atau kita harus lihat juga gelombangnya sampai atau tidak. Nah ini kalau kita hanya mengingatkan adanya pemeriksaan gangguan pendengaran di 70 desibel, kita harus pastikan fungsi tulangnya bagus tidak. Karena kalau kita lihat ternyata yang sebelah kiri dia dapatnya di 60 desibel dan sesuai dengan gangguan tuli sensori neural. Yang sebelah kanan kalau kita lihat ini ada di 50 desibel ada, tapi tulangnya dapat di 40, mungkin dapat di 30, tapi ini anaknya kalau nggak salah umur 2 tahun. Jadi kita lihat ternyata yang sebelah kiri memang ada tuli sensori neural, yang sebelah kanan adanya gangguan konduksi atau campur. Mungkin kalau sampai saat ini masih campur 40 desibel. Kita berapa kali bekerja sama dengan audiologi dari New Zealand, kita dapatkan kita kerjasama. Di sana 30 desibel harus pakai alat bantu dengar. Harus kita pastikan ternyata untuk mengejar komunikasinya, dia bilang gitu. Tapi kalau di kita di Jakarta biasanya ibunya yang nggak mau. Ini case-nya sama. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Angga atas pemaparannya yang cukup menarik bagi kami. Mungkin para hadirin dipersilakan, apakah ada yang mau bertanya kepada narasumber kita ini mumpung ahlinya ada di sini? Karena memang masalah pendengaran ini terutama pada bayi-bayi baru lahir itu merupakan momok, Dok. Jadi enggak hanya mungkin di Jakarta, apalagi di NTB ini kita memang perlu sosialisasi sekali perihal
awareness masalah pendengaran gitu. Karena banyak sekali yang datang ke THT di RS kami ini datang sudah umur 5 tahun, 7 tahun dengan keluhan yang belum bisa bicara. Seperti itu. Kalau di Jakarta mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau di sini 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang terakhir saya ketemu umurnya 16 tahun, Dok. Dari kecil gitu. Jadi karena memang mungkin geografis dari NTB ini ya memang karena kepulauan ya, Dok ya. Ya memang yang terakhir saya ketemu itu memang berasal dari daerah Sumbawa dan ya pasti karena masalah edukasi yang sangat minim sehingga baru memeriksakan pendengarannya apakah dia tuli atau tidaknya datang di umur 16 tahun seperti itu. Itu kan kami sangat miris, Dok. Seperti itu, Dok. Baik, kalau peserta mungkin ada yang ingin bertanya. Oh ya, Dokter Alfian silakan, Dok. Selamat pagi, Dokter. Makasih, Dok. Jadi tadi di slide disebutkan bahwasanya ternyata dari screening ini belum tentu screening di bulan pertama itu bagus atau pas, itu nanti 3-4 bulan itu akan menjamin dia pas lagi, kan seperti itu, Dokter. Jadi kalau pengalaman atau yang Dokter ketahui mungkin di Jakarta di RSCM itu untuk screening, kalau di Malaysia tadi disebutkan kan sampai 3 kali ya, Dok ya. Jadi sudah pas, sudah bagus, diperiksa lagi. Kalau di rumah sakit kami memang cuma 1 kali, itu pun targeting. Kalau menurut pengalaman dokter, sebaiknya bagaimana, Dok? Kalau di Jakarta atau di RSCM itu, apakah memang pemeriksaannya dilakukan seperti yang di Malaysia, berulang kali sampai batasnya itu, atau hanya 1 kali saja, Dokter? Yang pertama itu. Ya, terima kasih Dokter Alfian. Jadi memang mungkin sekarang udah mulai ada beranya juga di Malaysia, tapi setidaknya intinya apabila sudah di awal kita lakukan pemeriksaan OAI-nya sudah cukup baik, kita akan tunggu sampai 6 bulan. Apakah dia komunikasi tetap baik, responnya cukup baik. Intinya sih kalau kita tadi kan ada hanya OAI saja, ada kemungkinan ada gangguan pendengaran walaupun tidak kasusnya jarang. Jadi kita dari kita sendiri sudah mulai aware nih sebenarnya ada gangguan atau tidak sih sebenarnya anak tersebut. Apabila pada usia 6 bulan dia komunikasinya belum optimal, biasanya kita langsung sarankan untuk melakukan periksa BRA deh, pastikan pendengarannya baik atau tidak. Nah itu untuk konfirmasi dari kitanya sendiri sih sebenarnya. Karena nanti dengan adanya auditori neuropati atau kasus-kasus yang lain, apalagi tadi saya juga dapatkan ternyata di luar itu ada beberapa kemungkinan adanya gangguan pendengaran nanti itu, tapi kasusnya juga sangat jarang. Terutama biasanya kita lakukan pada pasien dengan hiperbilirubin. Itu kalau misalnya ternyata di awalnya pas, ternyata di umur seminggu atau 2 minggu dia kuningnya naik banget. Nah itu bisa juga jadi hal yang kita dapatkan ada gangguan pendengaran 25%. Nah itu juga kita mengingatkan kembali apakah sudah bisa berkomunikasi, responnya bagus atau tidak. Tapi kalau kita maunya semuanya sempurna, memang kita ada kendala peralatan juga, Dok. Nah itu harus kita pastikan seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus berpikir juga ternyata ada faktor-faktor yang lain. Apalagi kita saat ini kami dari THT divisi THT komunitas, semua pasien dengan upaya dengan pemberian obat-obat kemo udah jadi standar juga. Nah itu kita ingatkan kembali tuh ternyata ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu. Mungkin kalau misalnya di sini hanya targeted sudah cukup baik sih, Dok, sebenarnya. Jadi kejadian kasusnya Dokter Dita 16 tahun baru datang mungkin bisa diminimalisir sebenarnya. Jadi jangan 16 tahun banget gitu ya. Jadi mungkin di usia 2 tahun sebenarnya juga kita juga di saat ini banyak masih 2 tahun, tapi kita dengan adanya screening ini kita bisa menapisnya lebih dini kembali, lebih rendah. Mungkin itu Dokter Alfian. Ya, Dokter menindaklanjuti yang waktu 40 minggu ya, Dok ya, itu untuk koklea atau rumah siput itu sempurna. Ya. Nah, itu
Jadi kemungkinan sebelum 40 minggu itu masih ada harapan untuk pasien itu bisa refer menjadi PAS gitu, Iya, dokter bisa. maksudnya. Jadi kalau misalnya dari rumah siputnya masih bisa kita tunda, bisa sampai 40 mingguan. Makanya ada proses kalau misalnya dari awalnya dia hasilnya refer pada lahir, kita masih ada lakukan pada usia 3 bulan. 3 bulan kita lakukan pemeriksaan dua-duanya, tidak hanya OAE ulang, tapi OAE dan BERA diagnostik untuk memastikan jangan-jangan dia gangguannya jadi 50 atau 40. Saya pernah ada kasus adanya displasia di tulang kepala, pertama kali di BERA hasilnya 80-90. Ternyata karena dia pembentukan kepalanya belum sempurna, akhirnya pada usia 6-8 bulan dia hasilnya mentok di 40 desibel. Jadi keluarganya udah khawatir, ternyata memang faktor penyempurnanya belum dapat. Nah kalau misalnya seperti itu biasanya kita akan coba sampai usia 6 bulan sih dok. Kalau dok, kalau seandainya itu tadi pada case untuk pembentukan koklea atau rumah siput yang sempurna tadi disebutkan 40 minggu. Kira-kira kalau dari pengalaman dokter itu setelah 40 minggu, kalau ternyata dengan OAE-nya itu masih refer dan kita confirm dengan BERA-nya itu tetap ada gangguan sensorineural berat, kira-kira ada kemungkinan nggak dokter itu kalau dua-duanya itu sudah terkonfirm pasien ini ada gangguan, ada kemungkinan bisa normal lagi gitu normal lagi lah seperti itu di bulan setelah 40 minggu tadi. Biasanya memang jarang sih kita dapatkan akan jadi normal kembali pada kalau kita periksa 1 bulan. Nah kita ada ruang waktu sampai 6 bulan nih dok. Kemungkinan masih ada perubahan nggak sebenarnya, karena kan dari bagian anak, dari teman-teman dari rehabilitasi medis, di 6 bulan tuh pas fase mereka pertama kali berkomunikasi. Jadi kita coba cegat sebelum dia bisa berkomunikasi sendiri. Jadi kita coba sebelum 6 bulan, kalau bisa udah kita total cari sesuai dengan si Yoshinaga Itano, pernyataan kalau sudah deteksi dini, sebelum 6 bulan sudah terdeteksi dengan alat bantu dengar, dengan komunikasi yang aktif, biasanya harapannya dia bisa berkomunikasi. Tapi kalau apakah pasti yang gangguan pendengaran di bawah 1 bulan dari hasilnya refer, kalau kita ulang lagi refer ya udah biasanya nggak banyak berubah sih dok. Makanya kalau ada curiga 1, kita harus ingetin tuh pasiennya kemana larinya. Jadi mungkin bagusnya kalau memang bisa ya visible bisa dilakukan untuk screening untuk universal itu lebih bagus dibanding dengan targeting. Terus kalau memang bisa dilakukan tidak hanya 1 kali walaupun sudah pas itu kita evaluasi karena ini itu akan lebih bagus ya dokter ya, seperti itu dokter. Iya sebenarnya apalagi dengan faktor resiko. Kalau kami di RSCM dengan udah hasilnya pas tetap kita ulang. Untuk kepastian rata-rata sih memang dia tetap baik sih. Tapi kita nggak tahu di tengah jalannya apakah dia ada masalah. Tapi kalau dengan 1 bulan udah cukup, biasanya sudah universalnya udah terjalankan dengan baik. Kalau untuk yang cancer tadi dok, kalau di RSCM bagaimana dok? Jadi itu dilakukan juga dok untuk screeningnya itu. Kalau cancer kita dengan cisplatin dengan segala macam pada bayi kita banyak dengan gangguan pada tumor di mata. Kita semua kita screening tuh. Jadi kita semua. Jadi di alurnya tumbuh kembangnya anak itu udah kalau ada cancer mereka akan rujuk ke kita karena mereka udah jadi protokolnya di bagian hematologinya. Jadi kalau misalnya pemberian obat-obatan tertentu, obat-obat terutama cancer, mereka langsung konsul ke kita tuh. Dan kita punya alurnya, misalnya dia 4 kali pemberian kemo, kapan kita lakukan pemeriksaan. Sebelum kemo, setelah kemo, sebelum kemo kedua, sampai di ujung. Jadi kita punya datanya. Tapi kalau jadi kita bisa menjelaskan kepada pasien, kemungkinan setelah kemo ini selain rambutnya rontok, dia daya tahan tubuhnya berkurang, ada kemungkinan gangguan pendengaran. Nah itu juga kita sudah mengingatkan kembali. Jadi memang kegiatan kita cukup banyak di rumah sakit. Dan biasanya ada obat natrium triosulfat yang mungkin di Indonesia belum ada yang bisa sebenarnya untuk memproteksi gangguan pendengaran. Tapi memang kasus obatnya belum ada di Indonesia. Pernah ada tapi nggak banyak dipakai. Jadi kita awareness kepada keluarganya ada possibility loh gangguan pendengaran
setelah pemberian kemo. Mungkin yang terakhir dokter, jadi ini banyak sekali sih kejadian di saya pribadi juga pasien-pasien itu. Jadi pasien sudah kita lakukan screening dokter. Jadi bahkan sampai 3 kali menurut protokolnya itu. Jadi OAE 3 bulan OAE, 6 bulan OAE. Setelah itu pasien minta bahkan sebelum kita punya BERA bisa aktif di RSUP itu, ya udah enggak apa-apa dok, kalau bisa dirujuk aja karena keinginan orang tua bahwasanya anaknya itu supaya bisa dengar gitu seperti itu. Kita kirim ke Denpasar atau ke center lain waktu itu. Terus orang tua itu menanyakan dok, setelah mbak hasil, ternyata hasilnya confirm ada kelainan. Bagaimana pengalaman dokter itu menghadapi orang tua yang menanyakan, Pak dokter, sebetulnya anak saya ini sakit tulinya bisa sembuh atau enggak? Atau ada obatnya enggak dok yang bisa diberikan ke anak saya ini? Apa saja ada dok obatnya? Seperti itu. Itu untuk kita sebagai klinisi bagaimana? Gitu ya. Iya, bingung gitu juga. Iya, kalau kita lihat kalau dia ada tulisan saudara udah kita pastikan sampai diagnosis kita pastikan tidak ada, memang ada gangguan, biasanya sih kita langsung menyarankan ke orang tuanya untuk melakukan alat bantu dengar atau mungkin nanti next bila sudah cukup dananya bisa implantasi koklea. Jadi kita sampai ini kita belum ada obat-obatan, mungkin di luar sana pernah ada pemberian obat-obatan, apakah diberikan obat-obatan vitamin saraf segala macam, itu silakan saya, tapi secara kami di Jakarta sih tidak mengikuti pakem yang seperti itu. Jadi kita masih menggunakan alat bantu dengar atau implantasi koklea. Karena pembelian mungkin ingat ada yang kasih piracetam gitu ya. Kita masih belum melihat penelitiannya yang bisa merubah pendengaran tersebut. Tapi kalau kita lihat biasanya kalau lihat dari hasilnya apakah karena pernah ada kejadian CMV itu bisa kita lakukan. Ternyata ini sifatnya memang fluktuatif, tapi setelah dikonfirmasi dengan PCR hasil CMV-nya memang positif. Nah itu juga kita bisa ada fluktuasi sih mungkin. Maka kita biasanya kita ulang berkali-kali kalau konfirmasi ada faktor resikonya sih sebenarnya sih dok. Untuk implannya itu loh dokter, maksudnya kan memang kalau di kita ini kan sudah, kalau memang sudah confirm itu ya cuman obatnya kan operasi implan. Ya, betul. Nah, implan koklea. Kalau ABD itu kan kita masih coba aja, ada kemungkinan gagalnya masih ada. Walaupun implan itu sudah dipastikan ada juga gagalnya. Nah, untuk meng-KIE karena kan implan itu kita ketahui dari harga 500-400, sekarang yang termurah pun 150 juta dan tidak semua assurance atau asuransi dan orang tua itu mampu, sedangkan harapan atau keinginan orang tua itu sangat besar gitu untuk kalau kita bilang bisa sebetulnya tapi harus dioperasi. Pakai BPJS atau asuransi swasta bisa nggak dok? Seperti itu. Ya yang di cover sih untuk jasanya saja, kebanyakan asuransi seperti itu. Ya. Cuman untuk unit atau alatnya kan harus dibeli sendiri sama pasien. Itu apa baiknya kita tetap sampaikan seperti itu ke ibu atau keluarga pasien itu, karena ya takutnya kalau kita sampaikan ada keterbatasan kemampuan itu kan jadinya nanti jadi juga seperti itu loh dok, maksud saya. Biasanya kalau kami di Jakarta sih kita sampaikan tuh, dok Pak ini gangguannya seperti ini, kemungkinan kita tetap diberikan satu tata laksana, entah itu dia terapi bicara, entah itu dengan alat bantu dengar atau sampai implantasi koklea. Kita juga berikan Pak BPJS-nya dibuat karena operasinya sendiri bisa di cover dengan BPJS. Ya harganya mungkin 40-60 juta, tapi implantasinya sampai sini belum di cover oleh pemerintah. Nah itu kita tetap mendorong perhati, entah itu diskon, entah itu kita karena sudah mulai roadshow nih Dr. Alfian untuk orang-orang tertentu yang memang dalam bakti sosial ya kita ya. Nah itu bisa dilakukan, tapi mungkin karena jumlahnya juga terbatas sih, dan itu juga memang buat kita juga sangat miris untuk anak bangsa nih kok belum di cover gitu dok. Karena memang harganya 200 mungkin sekarang dok ya, 250, dan mungkin di sini juga sudah bisa dilakukan dok ya, mungkin tapi harus kita siapkan apakah
sumber-sumber yang lainnya, entah kayak terapi bicara yang sudah cukup baik, sebenarnya itu bisa dilakukan sih sebenarnya, Dok. Oke, terima kasih dokter atas Sama-sama. masukannya. Terima kasih Sama-sama, sekali terima atas kasih. jawabannya. Dr. Alfian. Terima kasih Dokter Alfian atas pertanyaannya. Apakah ada? Oh ya, silakan Dok. Bila ingin bertanya. Mungkin bisa berdiri dan menyebutkan nama ya Dok. Nggak kelihatan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farida, dokter umum, Dok. Ingin bertanya, untuk kami yang di bagian perifer, untuk kayak di puskesmas, untuk mendiagnosis bayi yang baru lahir, apakah kami butuh alat atau bagaimana, Dok? Karena di puskesmas kan tidak ada alat OAE seperti itu. Dan setelah mereka pulang, biasanya ibu-ibunya jarang yang memeriksakan anak kembali ke dokter seperti itu dan terdiagnosis setelah mungkin berapa bulan atau berapa tahun gitu. Seandainya kita curiga anak ini mengalami kelainan, kemanakah kami merujuk? Apakah kami merujuk pertama ke spesialis anak atau ke spesialis THT, Dok? Ya. Terima kasih Dokter Farida. Dokter Farida, Dok. Farida, ya. Ya, kalau kita lihat memang kita punya namanya KMS ya, kartu menuju sehat, yang isinya ekspresi bayi seperti apa, apakah resepsinya seperti apa, reseptifnya, apakah dia penglihatannya seperti apa. Jadi kita namanya ada tes daya dengar. Tes daya dengar adalah tes responnya dia. Kita tanyakan ke orang tuanya, apakah kalau udah bisa senyum belum, udah bisa respon terhadap suara belum, ada punya sesuatu yang bisa memberikan respon ke kita belum. Kalau misalnya ada, berarti secara subjektif itu, oh ini aman nih. Tapi sekalinya ada satu yang belum bisa, kayaknya dia nggak bisa nih, karena cenderung orang tua akan menutupi keadaan anaknya. Jadi kita lihat, nah misalnya dia belum bisa, dipanggil nggak respon, tandain satu. Tadi kita tandain belum bisa. Nanti bulan depan kan ada posyandu lagi tuh, kontrol lagi. Kita tandain juga, oh ini belum bisa. Kalau udah 2 kali nggak bisa, kita harus mikir nih rujuk kemana sih sebenarnya. Bisa ke dokter anak atau ke dokter THT. Kita di nasional kita udah punya sih program untuk deteksi tumbuh kembang. Jadi mereka melihat apakah nih hanya gangguan tumbuh kembang saja. Nanti mereka akan rujuk juga dari sini ke THT juga, itu harus kita pastikan. Jadi sebenarnya kita punya tuh suatu program untuk meminimalisasi adanya keterlambatan gangguan komunikasi. Nah, kalau kita lihat memang gangguan komunikasi tersebut sangat banyak kita dapatkan di Indonesia. Jadi kita setiap tahun kita mengundang seluruh dokter umum dari provinsi biasanya untuk kita latihan yuk untuk tumbuh kembang ini, karena memang terus terang kalau pembagian OAE dan BERA saja sih sebenarnya bisa dilakukan, tapi harus ada pelatihan lagi. Jadi dari perifer ini kan kita coba mengajak-ajak mereka, kalau ada kecurigaan kirim aja deh ke entah ke dokter THT atau ke dokter anak. Kalau biasanya kalau nggak bisa ngomong sih dokter anak dulu ya, dokter Dita ya. Nanti dokter anaknya ke THT atau mungkin dokter THT langsung juga bisa. Sama kita sekarang di modul kita juga dokter THT juga harus tahu sih sebenarnya kemungkinan gangguannya apa sih dengan pendengaran yang normal ini. Apakah nanti rujukannya ke tumbuh kembang atau ke dokter anak atau ke dokter kesehatan jiwa atau ke rehabilitasi medis, atau bisa langsung kita terapi bicara. Dan kita harus pastikan juga seperti itu sih dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama dok. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin ada satu penanya. Ya silakan dokter Adit, SPTHT BKL. Selamat pagi dok, saya Adit dok. Mau bertanya sekaligus konsul sebenarnya dok. Jadi saya ada pasien konsulan dari TS Pediatri, umur 1 tahun dengan speech delay, ada riwayat CP juga dok, cerebral palsy. Pertanyaan saya mungkin berangkat dari salah satu pernyataan di slide-nya dokter tadi, bahwa kalau misalnya kita mendapatkan hasil OAE pas, sebaiknya kita konfirmasi dengan BERA atau kita lihat tumbuh kembangnya.
Tapi kan itu untuk yang baru lahir ya dok. Ini udah 1 tahun dok. Di rumah sakit saya punya OAE tapi tidak punya BERA dok. Kemarin sudah saya lakukan OAE, hasilnya pas dokter. Kemudian saya, jadi yang pertanyaan saya begini dok. Dengan riwayat dia 1 tahun dengan ada CP, terindikasi ada gangguan pendengaran, hasil OAE pas-pas, apakah bisa saya lakukan mungkin observasi atau saya terapi bicara dulu sambil melihat perkembangannya baru saya rujuk untuk BERA, ataukah sebaiknya langsung saya rujuk untuk BERA untuk menyingkirkan mungkin tadi yang sesuai slide-nya dokter, menyingkirkan adanya neuropati auditorik dok. Mengingat juga memang kebetulan kalau dari jarak dari rumah sakit ke sini mungkin tidak begitu jauh dok, tapi rumah pasien memang lumayan jauh yang di ujung Lombok Barat. Jadi mungkin kalau untuk rujuk masih mikir dulu seperti itu dok. Mohon pertimbangannya dok. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Kalau melihat dari kasusnya sih memang secara diagnosiknya harus kita lakukan sih. Karena beberapa kasus kami juga di RSCM kalau ada kasus-kasus CP kita langsung lakukan tindakan seperti itu. Karena kalau kita bisa lihat juga nanti apakah di foto MRI-nya ada masalah nggak. Kalau ternyata dia ada masalah, jangan-jangan dia ada nerve 8-nya juga ada bermasalah juga. Nah itu biasanya kalau biasanya kita langsung sarannya langsung dilakukan pemisahan BERA. Jangan sampai nanti kita ada kasus ada namanya dokter delay, ada pasien delay. Kalau pasien delay serah deh pasiennya mau ngapain gitu ya. Tapi kalau dokter delay nggak apa-apa bu, aman-aman. Tapi ternyata di tengah ternyata ada masalah gitu. Karena terus terang di kanan kiri kita tuh banyak pengacara nih. Ini dokternya nih lama nih, misalnya takutnya seperti itu sih. Kita biasanya kalau dengan kejadian media sosial ini kan tapi yang penting penjelasan ke pasiennya juga cukup baik sih. Kalau misalnya kendala segala macam sih nggak apa-apa. Tapi kita sebagai tenaga medis sebaiknya kita akan menjelaskan kemungkinan yang terjadi, pasiennya juga kita jelaskan dan baik, kemungkinannya apa, kalau bila tidak seperti apa. Kalau kita bilang tidak nggak apa-apa juga, tapi masalahnya harus kita tahu ada resiko ini seperti itu. Jadi kita juga tenang tidurnya sih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Angga, penjelasannya apa dokter Adit sudah cukup jelas? Oh ya. Ya memang sangat penting sekali dok untuk pemeriksaan tidak hanya OAE tapi memang harus dilanjutkan dengan konfirmasi BERA karena memang adanya neuropati auditori ini ya dok, seperti itu. Karena dan juga kalau di syukurnya di THT RSUD NTB ini sudah ditemani kita dok, sudah dibantu dengan audiologis. Jadi memang sudah ada ahli yang kompeten untuk memeriksakan alat-alat, karena alat-alat di THT itu tidak hanya OAE yang hanya dicolok di telinga saja, tapi ada juga BERA dengan pemasangan kabel-kabel dan juga dan juga ada audiometri, tympanometri ya dok. Nah itu semuanya akan dilakukan oleh lulusan D3 yaitu audiologis sudah membantu kami. Jadi kami juga percaya dengan hasilnya dan mendiagnosa jadi lebih lebih baik seperti itu. Nah untuk pihak dokter-dokter umum ya ini penjelasan yang bisa kita berikan memang sangat penting sekali untuk mendeteksi. Kalau bisa memang dokter-dokter di puskesmas itu bisa bekerja sama dengan Bu Bidan, karena kan Bu Bidan juga nanti yang akan melihat faktor resiko, kemudian juga nanti mungkin bisa melihat refleksnya ada keterlambatan atau tidak, seperti refleks Moro dan segala macam. Nanti juga dari misalnya memang dilihat adanya kegagalan tumbuh kembang atau memang ada resiko tinggi dari ibunya seperti kejang waktu lahir atau sakit kunung dan segala macam, itu bisa mungkin tidak hanya di dokter anak, bisa langsung rujuk ke THT, karena memang dari WHO aja sudah disarankan untuk universal, jadi semua bayi baru lahir sebenarnya. Tapi kan kalau di Indonesia memang kita masalah ini ya. Oh ya, mungkin dari Zoom ini ada yang raise hand. Silakan Dokter Anggri. Ya, terima kasih Dokter Moderator, Dokter Dita.
Saya ingin bertanya kepada Dokter Angga. Begini dok, halo? Ya, iya dok, silakan dok. Ya. Begini dok, kalau kita ingin melakukan screening pendengaran, pengadaan screening pendengaran di RSUD, bagaimanakah caranya agar kriteria apa yang kira-kira akan di ACC BPJS untuk pengklaimannya? Karena ketika saya mencoba mengajukan untuk pengadaan screening pendengaran di RSUD di mana saya bekerja, Direktur Yanmed mengatakan bahwa screening tidak diklaim sama BPJS dok. Jadi kira-kira mungkin ada triknya supaya itu bisa dilakukan oleh kita yang di RSUD dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Anggri. Masih 8:30 di Jakarta ya. Ya, kalau kita lihat memang kalau pengadaan mungkin memang harus kita punya diagnostik sih sebenarnya. Diagnostiknya apa, kecurigaannya apa. Sama kayak imunisasi sebenarnya sih. Dia di cover sebenarnya juga kan. Tapi mungkin kalau misalnya dengan apalagi kalau targeting pasti di cover. Tapi untuk screening beberapa memang sudah di cover sebagai diagnostik kita. Jadi mungkin awalnya screening, tapi kita di situ ada item-item untuk diagnostik fungsi pendengaran. Jadi sebagai nanti targetnya sih juga gitu hafal tuh ya. Apakah dengan screening aja bisa di cover? Harusnya di cover sih, karena memang arahnya kalau memang sudah ada gangguan malah mereka lebih sulit sih sebenarnya pengadaannya. Jadi kalau misalnya dari awal sih, jadi pengadaan alat itu sebagai pengadaan yang sebagai diagnostik sih sebenarnya. Adanya fungsi pendengaran, bisa dan ototoksik, bisa untuk yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya pengadaannya hanya untuk screening, saya juga nggak gitu tahu tuh. Biasanya di cover nggak sih Dokter Alfian? Agak sulit ya. Agak sulit ya. Ya, jadi kita bisa kalau memastikannya memang saya harus lihat lagi Dokter Anggri kalau beli OAE untuk screening apakah di cover. Nah itu kan kalau misalnya yang lain-lainnya, jadi biasanya akan ada subsidi silang sih di antara mereka biasanya. Tapi terus terang saya belum gitu mengetahui Dokter Anggri. Apa kira-kira Dokter Anggri sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan dok? Suaranya ya, masih di mute. Sepertinya mungkin nanti kita tanyakan kembali di Jakarta ya dok. Kalau Baik, misalnya nanti. supaya terjadi bisa bagaimana bisa pengadaan itu di ACC gitu ya dok. Ya strateginya mungkin lebih ke manajerial mungkin ya. Ada yang nanya lagi nggak tuh dari chat? Dari Zoom? Tidak dok. Nggak ada ya? Ya. Terima kasih Dokter Anggri atas pertanyaannya. Ya memang setahu saya bila rumah sakit pemerintah memang tadi terkendalanya kita tidak bisa universal newborn hearing screening tersebut ya dok, karena memang screening yang universal tidak di cover, tapi setahu saya memang yang targeted itu di cover, tapi tergantung dari kelas tipe rumah sakit ya dok. Bila di tipe B dan di tipe A biasanya di cover dok untuk targeted, kalau tipe C ada yang di cover atau yang tidak, itu tergantung juga. Pasti ini. Iya dok, harus dipastikan lagi kalau untuk tipe C. Tapi kalau untuk tipe A itu semua targeted universal, semua targeted hearing loss screening itu akan di cover seperti itu. Tapi ya tetap kita harus berusaha mengedukasi ya dok, mengedukasi semua pasien, dan kita bekerja sama dengan TS of Jin dan Anak ini agar program Universal Newborn Hearing Screening ini agar bisa berjalan. Terima kasih Dokter Angga, mungkin ada yang ingin sepatah dua kata-kata untuk menutup dok. Ya terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau kita melihat secara idealnya mungkin kita kayaknya susah banget ya harus punya alat seperti ini. Jadi kita mulai dari step yang paling bawah dulu, apakah tadi dengan teman-teman dokter umum dengan menggunakan tes daya dengar dengan yang sangat sederhana, dengan kerincing-kerincing dari dokter Alfian, itu satu hal yang juga kita pastikan sebenarnya tindakan subjektif dan objektif bisa kita lakukan dengan baik. Yang penting kita melakukan suatu awareness kepada pasien tersebut. Bila
sudah bisa lakukan, kita juga bisa melakukan. Hanya cuman ada seperti itu boleh, tapi nanti kita ada objektif akan lebih baik lagi. Apakah dengan OIS sudah cukup? Ya sudah cukup mengcover banyak hal seperti itu. Apabila sudah, nanti kan kalau misalnya harus lengkapnya lagi, kita ada ke provinsi yang bisa mengcovernya, karena kita punya suatu yang lengkap di tempat yang sangat pasiennya sangat jarang pun tidak akan optimal sih sebenarnya. Jadi setidaknya kita bisa melakukan suatu hal yang kita lakukan dengan baik di awal-awalnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, atau mungkin saya juga bisa dikontak langsung sih sebenarnya. Itu nanti Dokter Dita, tanya Dokter Dita dulu juga boleh. Terima kasih. Akan kami kontak. Terima kasih dokter. Ya, sangat seru sekali diskusi pagi ini, namun karena keterbatasan waktu kita harus menutup sesi diskusi dan harus kami lanjutkan ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu mari kita rehat sejenak dan menyantap coffee break yang telah tersedia. Untuk peserta Zoom dapat menikmati sesi video yang kami akan putarkan. Kita akan mulai lagi di jam 9.45. Terima kasih.
Roliscana, Wali Kota Mataram, mendukung Kota Mataram sebagai tuan rumah Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis THT KL ke-20. Saya Lalu Firman Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah bersama masyarakat Lombok Tengah siap mendukung sepenuhnya agar Perhati KL bisa menyelenggarakan Kongres Nasional ke-20 di NTB. Saya Dr. Wali SPPS Konsultan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat, mendukung Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Kongres Nasional Perhati KL ke-20. Mohon dukungan dan doa supaya Lombok menjadi tuan rumah Kongres Perhati KL ke-20 tahun 2020. Oh, sekarang kan udah. We
Jangan.